dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat Idul Fitri ya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Dunia kerja kita sedang tidak baik-baik. Syarat kerja yang tidak masuk di akal, harus ganteng, harus tinggi dipenuhi, kemudian harus pengalaman minimum 3 tahun. Kalau orang lulus sarjana 22 tahun, jadi bagaimana bisa melamar kalau belum ada pengalaman 3 tahun, karena syarat kerja katanya minimum umur 22 sampai 28. Belum lagi PHK di mana-mana, tapi upah minimum. Upah di Indonesia salah satu terendah dari 10 di dunia. Benar-benar dunia kerja di Indonesia sedang tidak baik-baik. Inilah Hot Room, syarat kerja maksimum, gaji pekerja minimum. Ramai. Ya, ramai pembahasan di media sosial mengenai persyaratan lowongan pekerjaan saat ini yang dianggap berlebihan. Sebut saja, di antaranya, pembatasan usia yang menetapkan hanya berkisar 18 sampai maksimal 28 tahun saja. Belum lagi syarat lain yang mengharuskan adanya minimal tinggi dan berat badan, serta mencantumkan harus berpenampilan menarik, bukan berpenampilan rapi. Persyaratan-persyaratan ini dianggap menyulitkan dan menjadi diskriminasi bagi calon pekerja. Belum lagi, di tengah syarat kerja yang maksimum, ternyata rata-rata gaji pekerja di Indonesia tergolong minimum. Indonesia ternyata masuk peringkat 10 negara dengan rata-rata gaji paling kecil di dunia. Disusul dengan Filipina dan Vietnam dari Asia Tenggara. Namun para pekerja seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Masyarakat yang sudah dihantui syarat kerja maksimum dan gaji minimum masih dihantui juga oleh ketakutan PHK yang badainya sudah bergulir sejak awal tahun. Angka PHK naik pesat, jumlah pengangguran juga bertambah, yang mengakibatkan persaingan kerja makin sulit saja. Dari sekelumit permasalahan ini, apa sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah? Regulasi apa yang harusnya dibentuk? Solusi apa yang diberikan agar dapat mengubah dunia kerja dari yang tidak baik-baik saja menjadi berkembang jauh lebih baik ke depannya? Para pemirsa, saya pernah berbicara dengan seorang anak yang ibunya amnesia. Ibunya sudah tidak kenal lagi anak-anaknya. Ternyata tahun berlalu ibunya semakin baik karena apa? Minum kopi. Ternyata kopi itu adalah salah satu obat yang paling ampuh untuk mencegah amnesia. Itulah yang Hotman selalu minum tiap hari. Kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium. Lihat Hotman sudah 38 tahun jadi pengacara, tetap segar tiap subuh minum kopi luwak hitam premium. Oke, kita mulai diskusi kita. Ibu Irma, yes. Ibu sebagai anggota DPR, bagaimana nih syarat-syarat kerja di Indonesia ini? Masa tinggi pun harus dipenuhi? Ada orang PNS tidak lolos hanya gara-gara kurang tinggi 0,5 cm. Ya, terus harus ganteng, terus harus umur 22 sampai 28. Tapi harus ada pengalaman 3 tahun kerja. Kalau baru 22 kan baru lulus. Gimana itu, Bu? Iya, terima kasih Bang Hotman. Pemirsa di seluruh Indonesia, sebenarnya regulasi di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu nggak ada itu. Ya. 22 sampai 27 itu maksudnya Ya. Yang bisa melamar di satu pekerjaan, ya. Terutama di BUMN itu ya, di BUMN ya, umur 22, paling maksimal 27. Ya. Sarjana. Ya. S1, bukan S2, S1. S1, ya. Itu 27 tahun paling maksimal punya umur. Kenapa begitu? Karena
pola pikirnya ini kalau S1 umur 30 baru lulus gitu ya. Ya. Nah, ini ada apa dengan anak ini gitu kan? Ini pertanyaan seperti itu. Ada gitu apa? ya. Ada Jangan-jangan apa? nggak pintar gitu ya. Pertanyaan seperti itu. Ya. Tapi sejatinya tidak ada undang-undang atau regulasi yang melatar belakangi seluruh perusahaan di Indonesia maupun BUMN untuk memberikan syarat-syarat tersebut. Jadi itu suka-sukanya perusahaan. Suka-suka perusahaan, tergantung dari manajemen perusahaannya. Dan Jadi, itu tidak melanggar hukum? Tidak melanggar hukum, karena undang-undangnya memang nggak ada. Oh begitu ya? Ya. Jadi gimana nih? Sementara syaratnya sangat berat, tapi gajinya paling minimum satu dari 10 gaji terendah di dunia. Ya, memang harus kita akui bahwa pendapatan ya atau gaji di Indonesia itu masih belum sebaik negara tetangga kita seperti Singapura atau Malaysia. Ya. Karena memang living cost-nya juga berbeda, Bang. Living cost-nya juga berbeda. Tapi tetap saja bahwa gaji kita untuk di Asia Tenggara saja kita masih lebih rendah dari Singapura maupun Malaysia. Oh, jangan bandingkan Singapura sih, banding. Malaysia lah ya. Malaysia, Karena di Malaysia itu 5,1. Di kita rata-rata masih 3,1 rata-rata. Tetapi kita juga harus tahu bahwa etos kerja dengan produktivitas di Vietnam ataupun di Thailand memang jauh lebih tinggi dari kita dan itu harus maksudnya kita akui. Mereka lebih bagus, lebih produktivitasnya jauh lebih tinggi daripada kita. Nah, itulah yang harus dirubah oleh bangsa ini ke depan. Terus mengenai PHK gimana? Apa PHK memang benar-benar sudah menaik tajam? PHK terutama di sektor tekstil. Tekstil itu memang luar biasa. Ya. Maka kemarin ketika saya bicara di Komisi 9 dengan Kementerian Tenaga Kerja, saya meminta Menteri Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk mencabut Peraturan Menteri Nomor 8 2023 di mana ekspor pakaian jadi atau tekstil dari luar itu bebas, nggak ada syarat-syaratnya. Maka kemudian semua barang-barang dari Cina, Thailand maupun dari Vietnam masuk ke Indonesia itu dengan bebas ya tanpa ada halangan apapun, syarat-syarat apapun. Dan itu juga yang menyebabkan produksi kita menjadi ambruk. Itu yang menyebabkan banyak sekali perusahaan kita akhirnya tutup. Dunia iklim kerja di Indonesia ini memang sudah semakin jatuh atau bagaimana? Apakah lebih parah sekarang dari 2-3 tahun lalu atau bagaimana? Saya kira parah sekarang ya, karena PHK massalnya memang jauh lebih banyak. Ini tergantung juga dengan adanya perang dari Ukraina, Rusia, kemudian juga Palestina dan Israel ya. Ini juga mempengaruhi. Oh begitu. Dan juga ekonomi di dunia ini juga memang sedang ambruk. Sedang ambruk ya. Pak Timbul gimana? Ini syarat kerja sangat berat sampai unsur kegantengan pun diperiksa tinggi. Itu nggak melanggar hukum atau diskriminasi? Ya, jadi tentunya memang tadi disampaikan Kak Irma bahwa syarat kerja itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Memang orientasinya kan adalah bagaimana orang yang direkrut ini bisa kerja. Mau ganteng, nggak ganteng sebenarnya yang diorientasikan dia bisa kerja. Tapi kan kecuali ternyata ada syarat itu. Ya, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang dia menampilkan wajah. Ya, misalnya sales apa dan sebagainya. Yang dijual mobil, yang menjual itu harus ganteng. Oh, itu benar itu. Itu artinya berbasis pada orientasi bagaimana barang yang dijual, jasa yang dijual itu bisa lebih cepat. Nah, ini kan terkait dengan produktivitas. Jadi kalau dibilang misalnya untuk operator di belakang meja, di back office gitu, ganteng, menurut saya nggak tepat. Siapa yang mau ngelihat? Nah, tetapi kalau dia di front office, itu bagian dari yang dijual. Kalaupun ada proses rekrutmen, proses itu harus fair, harus terbuka, harus memang berorientasi pada bagaimana pekerjaan yang nanti diisi bisa lebih produktif. Sehingga orang yang ditempatkan tuh ya tepat gitu. Ya kalau memang dia nggak bisa, ngapain dia direkrut gitu. Nah, jadi syarat kerja memang harus benar-benar diterapkan untuk mendukung hasil nanti ketika dia bekerja. Tidak ada kaitannya dengan wajah. Kalau
memang dia tidak ada mendukung seperti tadi di back office kan gitu. Nah, jadi kembali ini kan terkait juga kalau gaji pekerja minimum, ini kan syarat kerja maksimum gaji pekerja minimum kan terkait juga dengan sisi supply demand. Ya bahwa yang mencari banyak, yang menawarkan sedikit. Nah, artinya sisi supply demand itu yang mengakibatkan pekerja ini tidak memiliki ruang untuk bagaimana menentukan upah. Tidak ada bargaining power ya, karena terlalu banyak kalau di daerah-daerah negara ya, yang tenaga kerjanya udah pada nggak mau nih. Itu memang berbeda dengan kondisi Republik Indonesia. Setiap tahun angkatan kerja kita tuh naik sekitar 4 jutaan. 4 juta orang? 4 juta orang. Lulusan SMA, perguruan tinggi dan sebagainya. 4 juta tiap tahun? Iya. Dan yang ditampung berapa orang? Nah, proses rekrutmen untuk pekerjaan formal kalau 2023 itu sekitar 1,8 dibuka. Di 2024 sekitar 2,2. Artinya masih terjadi defisit angkatan kerja. 1,8 juta? Ya, artinya memang ini kan karena begini juga Timbul. Hari ini kan kita masuk di bonus demografi. Itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran berjemaah ketika misalnya pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan yang cukup, baik di dalam maupun di luar negeri. Betul. Jadi sekarang jumlah pengangguran ekstrim berapa? Kalau di Agustus 2024, kalau kita baca data BPS Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka 7,47 juta. Itu yang 4,9%. Dari mereka kan ada pengangguran. Nggak ada. Jadi kalau di BPS itu kan yang 35 jam ke atas itu full employment itu. Kalau yang di bawah itu ada namanya paruh waktu. Setengah menganggur dan tingkat pengangguran terbuka sama sekali nggak kerja. Jadi secara general pengangguran 7,5 juta. 7,47. Dan itu di luar yang 7,5 juta. Kalau 7,5 juta total menganggur. Iya, dia sama sekali nggak kerja. Oke, kita ketemu lagi di Hot Room. Dunia kerja sedang tidak baik-baik saja. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat Idul Fitri ya. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat Idul Fitri ya. Ketemu lagi di Hot Room. Dunia kerja sedang tidak baik-baik saja. Ibu Ida, apa penyebabnya semua ini? Ya, saya kira kan ini tidak bisa dilepaskan dengan disrupsi ekonomi salah satunya. Begitu. Maksudnya penurunan? Faktor makro yang sebetulnya ikut berpengaruh. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Irma. Memang sekarang lebih parah? Lebih parah. Lebih parah sebetulnya menurut saya. Kaitannya terutama dengan ketersediaan lapangan kerja. Begitu. Tapi kalau saya tadi mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Timbul, kan ada data juga yang menyatakan 10 juta Gen Z itu sebetulnya NEET ya Pak, no education, employment and training. Saya kira itu juga jadi. Saya pernah baca data, berapa persen penduduk Indonesia itu yang lulusan hanya sampai SD? SMP, ada berapa persen? Ada 56%. Hah? SMP ke bawah itu 56%. 56%. Ya, itu apakah itu pendidikan rendah? Pendidikan rendah berkontribusi, tapi kemudian yang juga menjadi penting kan sebetulnya mereka yang berpendidikan tinggi, menengah tinggi, masuknya kan ke sektor formal. Tadi yang disampaikan oleh Pak Timbul kan lebih kaitannya dengan sektor formal. Nah, mereka yang berpendidikan rendah dengan keterampilan terbatas tentunya masuk di sektor-sektor informal. Meskipun yang menarik tuh Bang Hotman bahwa sektor informal itu sekarang membesar sebetulnya. Benar. Yaitu yang tadi saya bilang sebagai dampak dari disrupsi ekonomi yang termasuk tadi gitu garment, tekstil. Saya baru saja penelitian tentang garment dan tekstil, pekerjanya memang semakin rentan sekarang begitu. Tingkat PHK mereka memang sangat tinggi saat ini. Jadi ini apa ini? Ini apa nih penyebabnya nih? Kualitas pemerintah yang tidak bagus atau memang pengaruh luar atau apa nih? Salah siapa ini? Saya kira memang kaitannya dengan regulasi, tidak ketat. Termasuk saya sebetulnya sudah mengkritik dari dulu bahwa impor pakaian tekstil dari Cina itu terlalu besar misalnya. Itu sudah menyebabkan usaha kecil. Boleh Bu dibatasin itu. Nanti kalau bisa-bisa Indonesia digugat di dunia. Boleh, bukan sekedar dibatasi, ada prasyarat.
yang harus dipenuhi oleh kementerian harusnya. Yang kedua harus dipahami juga pendidikan 9 tahun itu gratis loh. Tetapi memang ada di daerah-daerah, kebanyakan di daerah-daerah tuh anak-anaknya tuh nggak disekolahin sama orang tuanya. Nggak disekolahin. Padahal sudah ada yang namanya pendidikan 9 tahun itu gratis. Kasihan itu kan dari pemerintah sudah tapi dijelaskan. Kan terkait juga dengan jumlah SD-nya tidak disertai dengan jumlah SMP. Ketika dia lulus belum tentu tertampung di SMP. Nah, SMP pun lulus belum tentu tertampung di SMA. Jadi atur hanya gitu. untuk pendidikan formal sampai SMP aja cuma 56%. Memprihatinkan. Bagaimana Pak Raymond Chin? Anda sebagai influencer, memang benar generasi-generasi muda ini sekarang banyak pengangguran yang Gen Z ini. Aku pengenat kabur aja dulu. Kenapa? Ya lapangan pekerjaan di Indonesia nggak ada. Simpelnya gitu. Kan ini udah sebenarnya masalah dari hampir 20 tahun lalu ya pas kita prematur diindustrialisasi. Kan pas warga-warga tuh ada yang produktif walaupun skill rendah harusnya mereka bisa diserap tuh sama sektor manufaktur gitu. Jadi kan ini kombinasi dari banyak banget kegiatan-kegiatan atau kebijakan dari pemerintah yang kurang akhirnya compounding dan numpuk ke sekarang kena libasnya ya banyak banget yang siap bekerja tapi nggak ada lapangan pekerjaan. Jadi apa? Yang Anda lihat kehidupan mereka itu gimana? Kalau di Indonesia pengangguran begitu di nongkrong di pinggir jalan atau gimana? Nah itu karena nggak ada opsi. Jadi masalahnya bisa atau nggak bisa. Seandainya ada warga-warga nih atau kayak netizen, Gen Z atau milenial, mereka pengen bekerja dengan keras gitu. Pas buka-buka lapangan pekerjaan, supply demand-nya lapangan pekerjaan dikit tapi pekerjaannya banyak. Kompetisi kan jadi berat. Nah sedangkan adik aku sendiri yang lulusan DKV, dia daftar-daftar kerja, oke lah dapat misalnya 5-10 juta. Aku kasih saran, gak usah kerja di Indonesia, bukalah freelance. Sekarang penghasilannya bisa 30-50 juta. Nah makanya kan pas ngelihat situasi pekerjaan di Indonesia sekarang, 50-60% kalau nggak salah itu sektor informal. Menurut aku itu bukan hal yang bagus. Itu kan karena terjadi, karena terpaksa. Karena the fact sektor informal itu nggak bisa menyerap. Jadi saran Anda kepada Gen Z ini apa? Sebaiknya bagaimana? Kalau misalnya memang nggak ada lapangan pekerjaan yang bisa menyerap secara formal di Indonesia, either kita harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, cobalah wirausaha, atau misalnya kalau belum cukup skillnya untuk wirausaha, ya udah cari pekerjaan yang dibuka dengan sektor digital ya cari pekerjaan di luar gitu misalnya. Ini kan harusnya jadi kalau menurut aku ya menjadi pertanggungjawabannya pemerintah harusnya. Untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang proper biar mereka bisa produktif gitu. Jendelanya ini cuma 5-10 tahun nih warga-warga kita udah produktif tapi nggak bisa bekerja, nggak bisa naik level gitu. Jadi kan timelinenya pendek nih. Kalau misalnya udah lewat dari jendela bonus demografi dan mereka nggak produktif, kita turun nih semuanya jadi nggak produktif warganya. Ini kan kelewatan jendela buat jadi negara maju. Pak Timbul, 7,5 juta itu umur 22 ke 28 berapa banyak itu? Berapa persen? Ya pengangguran. Dia di sisi tingkat pengangguran terbuka ya di sisi 7,47 itu memang mayoritas di usia produktif itu yang yaitu lulusan umur 22 sampai 30. lulusan perguruan tinggi gitu ya. Yang kalau lulus perguruan tinggi kan 22, 23 dan sebagainya. Nah, itu lebih banyak gitu. Memang kalau semakin ke atas kan memang udah nggak dibutuhkan ya karena dia tidak produktif. Nah, jadi memang tentunya ini yang memang harus dibaca oleh pemerintah bagaimana angkatan kerja baru ini diupayakan harus dibuka lapangan kerjanya. Nah ini yang harus tadi strateginya gimana? Ya itulah yang harus dilakukan. Misalnya tadi bagaimana sekarang trennya realisasi investasi itu banyak kepada investasi padat modal. Bukan lagi padat karya. Padat modal itu identik dengan teknologi. Bagaimana sekolah-sekolah perguruan tinggi itu juga harus memastikan skill memiliki kemampuan teknologi. Kalau tadi itu. kan pengangguran 7,5 juta. 7,47. Saya dengar kemiskinan ekstrim 25 juta, benar nggak itu? Ekstrim loh. Iya. Yang di desil 1, desil 2. Sekarang itu kan ada sekarang namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Inpres 4 tahun 2025. Itu nanti memang akan mengatur kembali mana-mana yang ekstrim. Tapi yang desil 1, desil 2 itu ya ekstrim gitu. 25 juta? Sekitar segitu. Kalau yang miskin di atas ekstrim, di bawah ekstrim apa? Nah, misalnya data BPJS Kesehatan. Dikasih PBI itu kan 96,8 juta. 96 juta orang. Nah, itu ada desil 3, desil 4 yang memang disuruh membayar iuran nggak mampu. Nah, jadi itu kategorial yang kalau dalam pasal 17 dan 14 Undang-Undang SDSN tidak mampu
masyarakat miskin dan tidak mampu. Oke, Ibu Ida, ini menangis kita mendengar 25 juta kemiskinan ekstrim, 7,5 juta pengangguran. Ini apa yang terjadi, Bu? Ya, ini sebetulnya kita menghadapi, kalau kami sosiologi melihatnya ini sebagai masalah sosietal. Ya. Kemiskinan itu kan bukan karena mereka malas atau etos karena apa? Struktural ya. Struktural. Jadi kalau misalnya penelitian kami mengindikasikan bahwa meskipun mereka diberikan bansos bertahun-tahun, tapi naik levelnya itu juga sulit. Karena begitu. sumber daya ekonomi, sumber daya alamnya tidak memungkinkan mereka untuk bisa naik. Paling tidak sudah tidak di garis kemiskinan lah gitu ya. Jadi bansos itu tidak mengangkat derajat orang dari kemiskinan? Ya, kan hanya membantu. Membantu. Itu kan ngasih subsidi tetap ngasih saja. ikan. Iya. Sebenarnya kalau tadi disebutkan tentang bagaimana peran pemerintah kepada akses modal misalnya. Yeah. Coba kredit usaha rakyat betul-betul disasar kepada kelompok yang tadi. Dia mau kerja tapi nggak punya akses. Artinya itu struktural. Nah, jadi kredit usaha rakyat yang sumbernya itu dari APBN harus benar-benar menyasar kepada kelompok masyarakat yang benar-benar juga mau berwira Ya, ini swasta bagaimana dan sebagainya. APBN baru 2 bulan sudah defisit 31,2 triliun. Nah itu dia. Baru 2 bulan sudah 31,2 triliun APBN kita defisit. Bang Hotman, izin. Misalnya tadi ya kaitannya dengan pendidikan. Ya. Saya malah lebih mengusulkan bahwa sekolah rakyat itu sebaiknya memang memperkuat aja sekolah-sekolah sekarang dengan kemampuan digital. Iya. Modal digital itu yang sebetulnya sekarang perlu diperkuat. Karena Maksudnya modal digital artinya kita kalau mau menyerap tadi ya sebagaimana Bang Raymond tadi untuk bisa menjadi pekerja yang kreatif menciptakan lapangan kerja. Itu salah satu yang sekarang di era digitalnya ya modal digital yang diperkuat. Sekolah-sekolah kita itu lemah dari aspek itu. Karena kita jangan melihat Jakarta, jangan melihat kota-kota besar. Karena kita punya kota menengah, kota kecil, apalagi perdesaan. Saya kira mereka yang sebetulnya infrastrukturnya perlu diperkuat daripada membangun sekolah rakyat yang memang ditujukan untuk kelompok masyarakat yang miskin yang sebetulnya hasil penelitian kami mengindikasikan mereka tidak ingin sekolah sebetulnya karena lebih baik bekerja begitu. Oke, Itu nanti saya akan nanya kepada Raymond apakah memang dunia digital adalah salah satu tempat untuk pelarian untuk mengatasi pengangguran ini. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat Idul Fitri ya. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat Idul Fitri ya. Pemirsa, salah satu alat yang paling bagus untuk meningkatkan semangat kerja yaitu dia minum kopi. Contohlah Hotman Paris yang minum kopi tiap hari jam 4 subuh. Dan akhirnya bisa sampai jam 10 malam masih bekerja seperti sekarang. Itu semua berkat kopi kesayangan Hotman. Kopi luwak hitam premium. Jam 4 subuh saya tiap pagi sambil ngopi di kolam renang saya. Contohlah Hotman. Tapi jangan lupa kopinya adalah kopi luwak hitam premium. Oke? Pak Raymond, memang apakah dunia digital itu sekarang adalah pelarian untuk mencari nafkah? Kayak kalau menurut aku sih. Kamu sendiri kerja apa sih? Gue penasaran ini. Wirausaha. Perusahaan apa tuh? Dikit-dikit investasi di bisnis. Oh, investasi bukan digital ya? Gitu loh. Digital juga ada banyak. Ya? Beberapa klien kita bantu untuk ngelakuin transformasi digital gitu-gitu. Ya. Cuman dari dulu wirausaha sih. Ya. Nah tapi emang digital kalau lihat dari kemasyarakatan luas ya. Menurut aku tuh cuma kayak Hansaplast. Ya. Kalau misalnya digital freelancing, cari project di luar, itu kan cuma Hansaplast karena itu main di sektor informal ya mau nggak mau terpaksa harus ngelakuin itu gitu. Yeah. Sebenarnya kalau solusi mutlaknya, ini kan masalah supply sama demand. Yeah. Demand itu lapangan pekerjaan yang harus diciptakan. Yeah. Ini nggak sedikit andilnya dari politik sebenarnya, masalah instabilitas politik itu. Yeah. Pas perusahaan-perusahaan dari luar negeri investnya harusnya ke Indonesia, ke negara tetangga, harusnya buka pabrik di Indonesia, bukannya di Vietnam dan lain-lain. Berarti kan ini sebenarnya kalau solusi mutlak jangka panjang ya pemerintah harus bener-bener beberes sih gimana caranya mereka bisa pancing banyak banget investasi. Soalnya kalau dari
lingkaran ekonominya, kalau menurut aku harus diberesin tuh di bagian sektor bisnis sama investasinya dulu. Tapi apakah Anda menyarankan agar generasi muda ini menekuni dunia digital? Karena itu sepertinya salah satu yang paling tren sekarang ini untuk mencari nafkah. Ya, itu Hansaplasnya kalau menurut saya sih. Cuma solusi sementara lah. Oke. Soalnya kan kalau dilihat sektor informal atau freelancer gitu, mereka tuh nggak membangun pekerjaan yang compounding. Ya. Analoginya habis gig, lepas. Jadi kayak 10 tahun kemudian asetnya tuh aset pekerjaannya tuh nggak compounding gitu. Kalau sedangkan sektor formal kan ada jenjang karirnya, skillnya naik dan lain-lain. Kalau dilihat dari seluruh masyarakat Indonesia, saya rasa itu nggak solusi yang mutlak gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nggak ada kerjaan gitu, coba deh belajar YouTube atau Google gimana cara grafik desain, video editor, carinya tuh dari luar negeri bukan dari Indonesia. Itu bisa jadi solusi jangka pendek, tapi solusi jangka panjangnya ya pemerintah harus bisa memancing investasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang jadi padat karya. menurut Anda ini salahnya siapa? Generasi muda yang malas, yang kurang skillnya atau pemerintah? Opini aku pribadi salah pemerintah. Hah? Dari zaman prematur di industrialization, di mana harusnya negara-negara maju tuh ada kontribusi manufakturnya tuh gede, karena itu cara paling gampang untuk menyerap warga-warga yang low skill, pelan-pelan naik level dan lain-lain, tapi tiba-tiba ke-skip sekarang kita semua di sektor jasa gitu loh. Gimana di Ibu DPR? Menurut Ibu gimana? Hari ini saya menyampaikan, kami di Komisi 9 menyampaikan kepada pemerintah untuk membuat pendidikan vokasi, pendidikan skill, berbasis skill, teknologi, kemudian agriculture, banyak bang. Jadi istilahnya gini, kan kita punya banyak BLK, di seluruh kementerian juga ada BLK. Masalahnya BLK kita ini itu alatnya udah jadul-jadul, instrukturnya juga nggak ada. Nah kalau itu kemudian dibenahi oleh pemerintah, ya pendidikan vokasinya jalan, maka rakyat Indonesia yang sekarang ini dalam apa namanya bonus demografi itu bisa menyerap tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan pasar tenaga kerja dalam dan luar negeri. Jadi keahliannya itu disesuaikan bang dengan pasar tenaga kerja dalam dan luar negeri. Nah, abang bayangin aja. Kita di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan perawat. Itu dibuka luas sekali oleh Dikti. Makanya saya ngamuk-ngamuk sama Dikti. Seperti mengobral ya izin untuk membuka sekolah perawat. Tetapi kualitasnya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Sehingga ketika dikirim ke luar negeri, misalnya Jepang minta, kemudian Arab Saudi minta, yang negara-negara lain minta untuk ini nurse. Itu tidak terpenuhi, malah ngambilnya dari Filipina. Karena memang skill kita nggak sesuai. Tidak sesuai. Nah itu juga yang kemudian kami sampaikan kepada Dikti, jangan lagi ngobrol izin, tapi lebih kepada kualitas. Nah ini yang harus dibenahi pemerintah. Yang dibilangin Raymond tadi betul, memang pemerintah yang salah. Ya, mau nggak mau kita harus ngomong begitu, dan ini harus dibenerin. Nah, tapi jangan juga kemudian kabur aja dulu. Kalau saya nggak setuju dengan kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu bagus. Enggak. Gini bang, penganut kabur aja dulu. Kalau saya berarti dapat kerja di luar negeri. No, kalau saya penganut nabur aja dulu. Menabur dulu, menabur kebaikan, menabur motivasi dan sebagainya. Karena begini, mau kerja keluar. Bagaimana bisa nabur? Bokek bu pengangguran. Loh, kabur mau pakai apa juga? Di luar negeri itu nggak gampang juga cari kerja. Jadi kalau mau pergi ke sana yang skillnya cukup kayak Raymond ya no problem. Tapi yang saya bilang tadi, yang tadi dibilang tadi sama Raymond, dibilang tadi sama Timbul, dibilang tadi sama beliau, yang tingkatnya hanya SMP, no skill, mau kabur aja dulu, mau kabur kemana? Mau kabur kemana ya? Iya. Ya Ibu Ida, itu kalau memang istilah kabur aja itu nggak tepat karena memang tingkat pendidikan kita rendah dan skillnya cukup. Begitu ya? Iya, artinya mereka yang kabur ya pasti punya modalitas, meskipun ada mereka kelompok yang bondo nekat istilahnya orang Jawa Timur. Bonek begitu. Tapi kan faktanya memang demikian. Saya kira yang menjadi penting itu kalau disebut tadi pemerintah belum membangun ekosistem. Jadi nggak bisa juga hanya parsial begitu. Itu yang sebetulnya harus diperhatikan begitu. Dan menurut Ibu ini akan makin parah nggak karena kelahiran anak semakin tinggi,
penduduk semakin banyak, akan makin parah nggak tahun-tahun ke depan? Iya, kalau tidak ada ketegasan pemerintah untuk memulai tadi membangun ekosistem, termasuk kemudian kita bisa mencontoh negara lain, investasinya tuh di sumber daya manusia. Kalau dia sumber daya alamnya terbatas, misalnya seperti itu. Jadi, nah, ini yang harusnya dilakukan. Bonus demografi itu, Bang, nanti bisa jadi disaster demografi kalau dia tidak diolah dengan baik. Jadi pembenahannya itu mulai dari mana? Aku pusing nih. Pembenahannya itu mulai dari mana, Bu? Kalau saya termasuk yang percaya investasinya di pendidikan. Investasi di pendidikan. Ya, kemanusiaannya, sumber daya manusia. Jadi maksud Ibu mau makan gratis dikasih ke pendidikan gitu? Kalau saya lebih melihatnya seperti itu. Karena apa? Karena saya tidak terlalu yakin bahwa dengan makan bergizi gratis itu nutrisi akan membaik gitu. Tapi ketika kita mengalokasikan dananya untuk pendidikan, kita bisa invest dalam jangka menengah dan jangka panjang. Ibu Irma setuju? Nggak setuju. Kenapa begitu? Karena menurut saya dana pendidikan tuh di Kementerian Pendidikan tuh paling tinggi hari ini. Tapi kan dipakai untuk macam-macam tujuan. Nah itu dia, itu yang harus dibenerin gitu. Bayangin aja, distribusinya nggak sesuai. Benar. Malah banyak karena dipakai untuk tidak fokus untuk pendidikan. Enggak lah, orang dibikin seminar sana, seminar sini. Benar. Ya perjalanan dinas kemana, perjalanan dinas ke sini, yang nggak selesai. Coba kalau didistribusikan sesuai. Dan ada guru yang gajinya 600.000 sebulan. Itu dia. Jadi nah, kalau itu semua dibenahi, pendidikan 9 tahun itu udah bagus, kemudian ditambah dengan adanya beasiswa bagi anak-anak cerdas. Tapi duitnya dari mana? Bukan dipakai untuk makan gratis. Enggak semuanya, Bang. Kan kita tahu anggarannya. Saya di DPR tahu anggarannya seperti apa. Tapi kan pendidikan, Bu Irma, termasuk yang didesentralisasi. Jadi kemampuan daerah itu juga menjadi sangat penting, Bang. Jadi begini, masalahnya juga harus dipahami, ya namanya otonomi daerah itu juga menjadi masalah. Banyak sekali namanya program pusat itu di daerah nggak jalan. Karena memang pendidikan, kesehatan itu kan kalau mengacu pada Undang-Undang 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang sifatnya konkuren. Iya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, sekarang kan persoalannya adalah misalnya makan siang bergizi ini baik, penting, tapi harus tepat sasaran. Betul. Nah, alokasi yang tadinya kan nggak mungkin juga kelompok masyarakat anak-anak menengah ke atas dikasih lagi. Jangan-jangan dia uang sekolah. Jadi menurut Bapak pembenahan mulai dari mana? Nah, jadi memang tentunya satu, bahwa pemerintah harus membuka lapangan kerja. Nah, lapangan kerja yang akan dibuka kecenderungannya adalah yang berorientasi pada teknologi. Sekarang SDM-nya harus diperkuat. Pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada teknologi dan sebagainya itu harus diperkuat. Terima kasih. Pak Raymond. Ini pendek. Mulai dari mana? Simpel nih. Lapangan pekerjaan problemnya kan. Berarti harusnya yang diprioritaskan adalah bisnis yang memberikan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Iya kan. Contoh, ada nggak insentif jangka pendek untuk semua pelaku usaha di seluruh Indonesia, mau itu UMKM, mau itu swasta, mau itu konglomerasi. Pemerintah do something biar mereka membuka itu lebih lebar. Tapi kemarin contohnya, kalau nggak salah ada satu isu tentang yang sektor informal mau diformalkan. Which sebenarnya kan pekerjaan itu dibebankan dengan biaya yang lebih, jadi bisa meresikokan pekerjaannya malah makin dikit gitu. Jadi hal-hal kecil itu tuh kayak mesti diperhatiin biar kayak semua bisnis ini bisa memperluas lapangan pekerjaannya gitu. Siapa nih bisnis-bisnis yang memberikan lapangan pekerjaan paling banyak, berikan insentif untuk mereka. Tapi memang itu benar kata Ibu Irma itu, salah satu itu loh yang tekstil itu loh ya. Yang dari Cina begitu banyak masuk, padahal kalau dibuka di Indonesia akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak ya. Iya, padat karya itu. Tapi kalau diskresi soal pajak, mohon maaf, banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang ngemplang pajak. Sifat manusia. Masalahnya sifat Pak, manusia. Masalahnya pengawasnya nggak jalan. Kalau pengawasannya jalan, tentu pengemplang pajak ini nggak akan lakukan itu. Yang main juga orang pajak sendiri. Sampai hari ini kalau nggak salah rakyat yang punya NPWP masih hitungan di bawah 10 juta ya. Betul. Di bawah 10 juta ya, padahal di Kelapa Gading pengusaha bakmi banyak banget. Mungkin nggak ada. Aduh, pusing kita mulai dari mana. Tapi kalau soal kabur aja dulu, sayalah salah satu contoh putra Indonesia yang kabur aja dulu
tahun 88 ke Sydney, Australia. Cuma saya modalnya sudah kuat. Saya sudah backgroundnya pengacara. Dan saya gabung dengan kantor pengacara terbesar di Australia 4 tahun. Makanya sekarang aku udah jadi dengan penampilan sangat yakin begini. Oke? Oke lah, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat Idul Fitri ya. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat Idul Fitri ya. Ketemu lagi di Hot Room. Tibalah kita di segmen terakhir. Jadi kita nanya inti pokoknya dari para narasumber bagaimana mengatasi kesemerawutan ini. Pertama syarat kerjanya, kemudian juga lapangan kerja dan juga PHK. Gimana? Silakan. Ya, regulasi harus diperbaiki. Komitmen pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup juga harus dipenuhi. Kemudian masyarakat juga harus ikut serta membangun ya bangsa ini dengan motivasi. Ya, jangan juga kemudian pemerintah sudah memberikan banyak subsidi, kemudian juga banyak bantuan-bantuan kepada masyarakat, tapi masyarakatnya nggak bergerak. Tepat nggak? Polisi Pak Prabowo sekarang benar-benar banyak kasih subsidi kepada rakyat. Padahal APBN kita sudah mulai teriak. Hari ini mau tidak mau itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya, tetapi perbaikan harus tetap dilakukan juga. Tapi duitnya dari mana? Paralel, Bu? ada duitnya. Hah? Orang Danantara aja ada duit kok. Gimana yang untuk masyarakat nggak punya duit? Ini udah defisit 31,2 triliun dalam 3 bulan. Dan baru 2 bulan APBN. Bang, uangnya ada. Danantara itu uangnya ada. Oke. Dari situ kan kita bisa lihat sebenarnya. Hanya saja Pak Prabowo mau mengajarkan kepada semua kementerian jangan menggunakan uang itu secara berlebih-lebihan. Maka kemudian dilakukan efisiensi. Nggak ada pilihan lain. Kalau ke depan memang harus dibenahi. Oke, Ibu Ida, apa saran Ibu untuk mengatasi syarat kerja, PHK, gaji rendah? Ya, saya kira memang peluang pekerjaan itu memang harus diciptakan. Tapi yang juga harus dikedepankan adalah tidak ada diskriminasi. Itu yang sebetulnya harusnya penting begitu. Ya, diskriminasi berdasar usia, tinggi badan. Sekarang ini makin banyak nggak kelompok marginal yang paling makin menderita? Dengan kondisi ekonomi yang ada itu semakin banyak, semakin meningkat. Semakin meningkat. Iya, terutama kaitannya dengan perempuan. Kenapa perempuan? Ya, karena kan banyak sebetulnya seperti kemarin saya dengar cukup banyak perempuan yang single parent sekarang misalnya. Dengan yang kita pertanyakan kan sumber pendapatannya, apakah dia punya sumber pendapatan. Ketika kan perempuan lebih banyak bergantung pada laki-laki. Nah, kelompok-kelompok ini yang harus dipetakan Bang Hotman. Jadi siapa yang sebetulnya memang perlu dan layak mendapatkan bantuan tersebut. Karena saya melakukan penelitian beberapa kali mengevaluasi program-program yang ada. Lebih banyak tidak tepat sasaran Bang, itu yang jadi masalah. Yang tidak tepat sasaran apa? Tidak tepat sasaran, misalnya bansos. Tidak tepat sasaran, apalagi dengan data fiktif misalnya. Itu kan memprihatinkan. Pak Timbul, gimana? Kalau 10 tahun pemerintahan kita sebelum ini kan fokus pada infrastruktur. Harus sekarang fokus pada SDM. Investasi pada bagaimana pengembangan sumber daya manusia kita. Misalnya bahwa saat ini kan yang lebih dibutuhkan misalnya tentang skillnya, vokasinya bagaimana dan sebagainya. Untuk memenuhi dunia usaha, dunia industri. Nah, pelatihan-pelatihan itu diperbanyak. Jadi kalaupun ada biaya alokasi pendidikan, pendidikan itu bisa diambil, dialokasikan untuk pelatihan-pelatihan. Nah, misalnya nih, ada kartu prakerja. Dia itu juga belum maksimal. Demikian juga ada di sini lagi manfaat pelatihan di jaminan kehilangan pekerjaan. Ada lagi pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Tenaga. Digabung saja menjadi badan pelatihan nasional. Sehingga lebih fokus, lebih efisien untuk bisa memastikan SDM kita bisa memenuhi dunia usaha. Pelatihan itu untuk meningkatkan skill. Jangan mengejar pendidikan formal. Artinya itu juga, tetapi memang diefisienkan untuk bisa berani kita mengalokasikan lebih juga untuk tadi skill-skill ini. Karena dunia usaha, dunia industri kan berpikir ini, saya nggak butuh ijazah kamu, itu hanya lampiran. Tapi ketika Anda bekerja, bisa nggak hari ini? Kan gitu. Itu kan artinya kita harus siap untuk menyediakan SDM yang berkualitas. Nah,
Kalau kita hanya berbasis bansos, itu kan kita ngasih ikan. Ya. Kalau investasi SDM, itu kita kasih kail. Bagaimana antara usaha pemerintah membuka lapangan kerja, investor masuk, kita sudah siapkan SDM. Jangan juga nanti gini, investor datang, nggak ada SDM kita, tenaga kerja asing yang direkrut. Kita jadi penonton. Nah, artinya investasi yang diundang, investor yang datang, bisa membuka lapangan kerja, SDM kita bisa memenuhi itu. Terima kasih Pak Timbul. Pak Raymond, apa saran saudara kepada genset yang 7,5 juta pengangguran, belum lagi, saya yakin penganggurannya bukan cuma segitu, Pasti bisa lebih. puluhan juta. Pasti lebih. Sarannya simpel buat teman-teman anak muda yang mencari pekerjaan. Satu, kalau misalnya mampu untuk kabur aja dulu secara terukur dan diukur resikonya, aku saranin kabur aja dulu. Enggak? Yes. Yang kedua, kalau misalnya nggak bisa dan stuck di Indonesia, upskilling yang sifatnya result based skill, digital skill. Terus mulailah menjadi pekerja lepas. Itu pekerja lepas, digital skill. Banyak itu peluangnya. Kalau udah fasih, bukalah usaha dan menjadi wirausaha. Karena kalau misalnya sampai di tahap itu, pelaku menjadi orang yang memberi solusi, membuka lapangan pekerjaan. Simple sih stepnya itu. Nah, kalau untuk pemerintah, saya cuma punya satu harapan, politik dan semua eksekusinya diperbaiki. Karena pemerintah tuh banyak sekali ide-ide bagus, banyak sekali program bagus. Kesannya semua dalam cerita tuh luar biasa. Tapi pas diturunin ke eksekusi, nah itu masih lack transparansi. Anda sendiri bisa berhasil, gimana caranya itu? Apakah pendidikan skill atau orang tua kamu yang kaya? Skill. Waktu itu freelance bener-bener, karena aku kuliah kan dulu kan. Apa? Aku kuliah di perguruan tinggi yang belajar computer science. Aku minta ke dosen, kira-kira ada pekerjaan nggak ya yang bisa aku lakuin gitu. Jadi inisiatif bahwa skill digital itu pasti ada yang makan. Jadi gitu. pelatihan skill harus ditingkatkan. Iya, dan zaman sekarang tinggal Google, YouTube, dan teman-temannya bahkan nggak perlu bayar. Begitu ya? Iya. Jadi menurut Anda kalau orang tetap nganggur, do nothing, ya salah dia sendiri dong? Sebenarnya, karena akses informasi sekarang udah gratis di mana-mana. Tapi Gitu orang ya? pilih mau nonton belajar coding apa mau joget-joget. Nah itu dia. Dansa-dansa. Ya? Benar. Jadi salah satu yang saya tangkap barusan adalah perlu skills ditingkatkan. Pasti. Saya kasih contoh. Saya sebagai kantor pengacara bisa terima lamaran segitu banyak tiap bulan dari para sarjana hukum. Begitu saya lihat gelarnya doktor, master, saya nggak mau ngambil. Padahal saya lihat dari mulai dia kuliah, langsung S2, langsung S3. Tidak pernah bekerja. Padahal kalau dia doktor, dia pasti minta gaji yang tinggi. Langsung itu lamarannya gue pinggirin. Tapi begitu melihat dia SH, sudah kerja 5 tahun, langsung saya tertarik. Jadi sekali lagi, kesimpulan dari diskusi ini adalah tingkatkanlah skillsmu agar kau bisa seperti Hotman Paris. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Silakan Bu ke sini Bu. Kita berlomba. Metro TV. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat Idul Fitri ya.